Oke, sudah saya rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Selasa 27 Juli 2021. Pembelajaran seni budaya bersama Pak Tom. Biasanya Pak Tom tunggu 5 sampai 10 menit untuk teman-teman bisa bergabung. Ya. Terima kasih. Mungkin langsung saja Pak Tom mulai karena jam 12.30 Pak Tom akan ada rapat bersama Dinas Pendidikan. Jadi nanti ya nggak sampai 12.30 Pak Tom mengakhiri gitu ya. Pokoknya yang terpenting semoga anak sehat dan tetap semangat belajar di rumah walaupun sudah siang hari ini, nanti sampai jam 2 harusnya. Nah ini tadi Pak Tom hanya mungkin 20 menit atau 25 menit. Oke, boleh ya, diberi izin ya, hanya 20 menit. Ya, Pak. Nah, terima kasih untuk anak-anak kelas 7H dan kelas 7I. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, yaitu Pak Tomak Rizal Tanzi Ilal. Biasanya dipanggil Pak Tom. Ya, biasanya gitu ya. Biasanya kalau anak-anak kecil dulu itu Tom and Jerry. Nah ini Pak yang sekarang kenal kalian itu Pak Tom. Yang mengajarkan seni budaya. Pak Tom berasal dari UNESA dulu kuliahnya. Kalau Pak Tom sekarang di SMP Negeri 15 sudah hampir 10 tahun. Nanti mulai 2011 mengajar seni budaya. Piro 11 ya. 11 tahun berarti ya. Nanti Pak Tom di sini belajar seni musik, seni rupa bersama anak-anak semuanya. Nanti kalau anak-anak belum punya buku paket, Pak Tom beri buku paket yang PDF ataupun yang digital. Di mana Pak? Nah, nanti Pak Tom kasih link ya. Kasih link, anak-anak bisa download dan bisa dapatkan nanti disimpan di HP. Mungkin Pak saya kepingin ngeprint ataupun saya kepingin beli. Ya, enggak apa-apa, silakan. Tapi mungkin tunggu sabar, kalau kepingin gratis ya nanti tunggu informasi. Ada dari perpustakaan sekolah akan meminjamkan. Tapi kalau belum ada informasi, ya menunggu dulu. Sementara memakai buku yang ada di digital, nanti di HP kalian simpan ya. Begitu. Yang dibahas Pak Tom yaitu materinya seni musik dan seni rupa. Beberapa anak kemarin ada yang mengikuti ekstra band, berarti otomatis seni musik, seneng. Kalau yang seni rupa, ada yang mengikuti ekstrakurikuler melukis ataupun desain grafis. Nah, itu nanti belajarnya di situ banyak kalau ekstra juga. Sini Pak Tom, seni rupa itu bab 1. Bab 1 di sini Pak Tom akan share screen contoh mungkin dari YouTube anak-anak kemarin. Dari kelas yang kemarin itu Pak Tom rekam seperti ini. Nah, ini akan terlihat tampak wajah anak-anak. Sudah kelihatan nggak wajahnya anak-anak sendiri ini? Pak Tom share screen Teams. Nah, ini Pak Tom langsung ke YouTube. Nah, YouTube ini Pak Tom daring. Kelihatan nggak anak-anak? Nanti anak-anak Kelihatan. YouTube semuanya. Channelnya ini Pak Tom daring. Sebelum Pak Tom mulai, Pak Tom lupa tadi belum membuka dengan salam. Biar anak-anak lupa ataupun bisa menjawab semangatnya anak-anak ini lupa ini. Ayo, saya salam lagi ya, ataupun saya buka dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sudah kelihatan anak-anak banyak ya. Nanti kalau Pak Tom share screen kembali kelihatan di sini. Hari ini tadi ada yang Bapak Ibu guru seperti Pak Tom menggunakan guru agama tadi, Pak Sofian. Pak Sofian. Oh, Pak Sofian. Ya. Menggunakan Teams atau menggunakan Meet? Iya, ini pakai Meet tadi. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjutkan ya. Nanti anak-anak akan masuk di channelnya Pak Tom daring.
Di antaranya kemarin kelas 7F dan 7G. Ini nanti Pak Tom buat seperti ini ya. Saya klik. Nah, ini 1 jam. Kalau kemarin 1 jam anak. Mungkin mengikuti lagunya. Nah, ini hasil rekaman kemarin ya. Ya. Mungkin yang Pak Tom fokuskan, nanti anak-anak akan mendapatkan materi ini. Deskripsi ya. Deskripsinya ini kelihatan nggak? Deskripsi YouTube. Enggak. Sudah ya, kelihatan. Bisa di zoom. HP-nya anak bisa di zoom kok. Nah ini itu. Komentar. Halo. Ada suara selain suara Pak Tom? Suara YouTube siapa lagi? Nah, ada ini Pak Tom ngupload. Ini dibaca. Ini silakan absen di kolom komentar dengan menulis nama absen kelas. Nah, saya paham dengan info yang disampaikan ketika pembelajaran seni budaya. Ini salin, ditulis, di copy, itu ya. Jadi nanti anak-anak untuk absennya di kolom komentar. Aman sampai di sini, lanjut. Lanjut. Oke, materi yang disampaikan sama dengan kelas 7 yang lainnya. Di antaranya ini anak-anak. Oh, ada yang menggunakan papan yang sama lagi. Nah, kelihatan nggak anak-anak share screen-nya Pak Tom? Kelihatan. Enggak, Pak. Kelihatan. Kelihatan. Enggak. Pak Tom kok. Nah. Kita lanjutkan kembali. Ini. Nah. Bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Yang bab pertama yaitu flora, fauna, dan alam benda. Anak-anak, berarti ini maksudnya menggambar flora, fauna, dan alam benda. Pahal apa? Gampang, Pak. Flora itu apa sih anak-anak? Ada yang tahu? Apa? Flora itu Tumbuhan. Tanaman. Wangil, Pak. Anak-anak boleh gambar apa? Buahnya boleh, ataupun juga daunnya saja boleh. Jadi tidak harus pohon ataupun pemandangan yang banyak pohon-pohonnya, tidak. Jadi anak-anak bisa menggambar, memilih salah satu tadi. Fauna boleh. Fauna itu apa sih? Hewan. Pak, saya gambar binatang itu hanya gambar kepalanya saja. Ojo ya, itu namanya kepala hewan. Kalau flora tadi kan boleh tumbuhan ataupun boleh daunnya saja. Nah, di situ kalau fauna harus lengkap. Ya, ada kepala, tangan, dan badannya. Dilanjutkan alam benda. Alam bendanya ini apa? Nah, ya otomatis pemandangan di alam. Jangan kok Pak Tom kasih tugas. Karena menggambar alam. Gambar gunung. Nah, ini. Jangan, berarti anak-anak sudah difokuskan kalau alam atau alam benda ini berarti sekitar kita. Boleh ruang tamu ataupun kampung halaman ataupun pemandangan halaman sekolah. Terus apa lagi? Halaman rumah kalian, yang di rumah atau perkampungan kalian, di depan rumah, itu seperti itu. Itu pemandangan alam. Ini bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 9, bab 10, bab 11, dan bab 12. Loh, Pak, saya enggak tahu, Pak, enggak ada buku paketnya. Ini anak-anak, buku paket kelas 7. Klik link di bawah ini untuk di-download. Berarti Pak Tom klik ya. Klik. Nah, nanti akan dapatkan. Ini masih loading. Anak-anak akan mendapatkan buku. Nanti ketua kelas ataupun anak-anak bisa mendownload sendiri ya. Nah, ini bukunya muncul. Buku seni budaya kelas 7. Kelihatan nggak? Enggak. Kelihatan. Kelihatan. Lanjut. Nah, nanti kita membahas pengertian menggambarnya. Selain flora, fauna, dan alam benda. Menggambar itu apa sih? Kadang-kadang anak-anak sudah bisa gambar, tapi nggak ngerti. Gambar adalah
yang ada gambarnya, ada coretan pensilnya, ada penghapusnya. Nah, itu nama alat-alatnya lah ya. Jadi pengertian menggambar harus tahu. Kalau menyapu misalnya, menyapu itu apa sih? Ya kegiatan bersih-bersih, Pak. Ada yang di rumah, ataupun ada yang di jalanan, ada yang di sekolah. Tadi kegiatan. Kalau menggambar, kegiatan apa kira-kira? Hobi. Tapi kalau di sini nggak hobi menggambar, tapi ada pelajaran menggambar, ya harus itu tetap mengikuti menggambar. Tadi aktivitas apa? Aktivitas coret menyoret, tapi indah, atau aktivitas apa gitu? Menuangkan inspirasi. Nah, ini macamnya banyak. Nah, nanti kita bahas. Tapi sekarang hanya pengenalan materi saja. Fokus dicatat bab 1, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Terus lagi Pak Tom turunkan ke bawah. Menggambar ragam hias. Tadi anak-anak ragam hias itu apa? Ragam itu kayak seragam. Hias itu kayak hiasi. Bisa yang beragam-ragam atau yang seragam. Misalnya tadi menggambar ikan yang banyak terus dihiasi-hiasi. Nah, itu namanya ragam hias. Jadi nanti kita bahas pengertian ragam hias itu apa. Oh, ternyata kalau Pak Tom simpulkan atau kasih gambaran yang inti itu seperti batik. Nah, batik kan gambarnya sama semua. Kalau batik gambarnya seperti daun ya, kayak daun. Seperti ada garis-garis ya, garis itu namanya ragam hias. Seperti anak-anak nanti menggambar batik. Lanjut bab 3, menyanyi dengan satu suara. Ya, menyanyi dengan satu suara itu apa? Ya ini bernyanyi secara unisono. Nah, secara unisono itu apa, Pak? Nah, tapi bernyanyi itu bersama-sama, tapi dengan satu suara ini, dengan satu suara. Seperti kan kalau paduan suara itu kan di paduan suara, dibagi suaranya. Kalau unisono, ya nyanyi bareng pokoknya kayak bonek gitu, jadi supporter ataupun ibu-ibu PKK, gitu ya, paham? Kayak pokoknya nyanyi bareng, itu namanya unisono. Dilanjutkan lagi ada bab 4, menyanyi dengan lebih satu suara. Ini salah ya, tapi nanti memainkan alat musik secara sederhana. Ini bab 4 ini kebalik sama bab 9. Jadi nanti direvisi ataupun dilihat halaman 44 ini yang benar apa. Coba ya Pak Tam cepat-cepat. Halaman 44. Halaman 44. Mana ini? Nah, ini memainkan alat musik sederhana sama dengan bermain musik ansambel. Sudah kelihatan anak-anak? Udah. Siap. Memainkan alat musik sederhana ini memainkan alat musik yang gampang atau yang anak-anak gampang lakukan. Ini bermain ansambel. Oh, ansambel barang Pak. Maksudnya ansambel ini ada yang tahu kira-kira? Kan? Nggak tahu. Alat secara bersama. Maksudnya itu main musik bareng kayak band-bandan, dangdutan, campur sarian, apalagi. Yes, pokoknya main musik bareng itu disebutnya ansambel. Ini pengertian bahasa musiknya. Aman sampai di sini? Oke. Kita belajar teknik mainkannya, ada yang dipukul, ada yang dipetik, apa digenjreng. Nah, ini yang baiknya, yang betulnya untuk bahasa musik dipetik. Nah, ada yang lagi yang digesek, ada lagi yang ditiup. Nah, ini banyak. Kita nanti bahas pertemuan berikutnya. Tadi sudah ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Langsung meloncat ke bab 9. Langsung ya Pak Tom, halaman biru ini. Pak Tom ke alat kalau ini paketnya bab 9. Halaman 118. Oh. Dicatat anak-anak ya. 119. Nah, ini dicatat subjudulnya bab 9,
menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Apa tekstil ini? Ada yang tahu anak-anak? Tekstil ini kain. Berarti anak-anak menggambar ragam hias atau membatik tadi, sekarang di tekstil atau di kain. Nanti kita mengenal tentang jenis dan sifatnya. Ono kain apa wae sih? Kain, kalau kalian punya kain itu kain, kalau celana ya kain jeans, kalau baju kain sekolah itu seragam kain katun, kalau yang kaos ya sama juga katun, tapi macam-macamnya banyak. Kita nanti mempelajari itu, jenis warnanya banyak. Dilukis itu tadi di kain kanvas kayak melukis itu loh. Kalau di baju ada yang disablon, jenis-jenis pewarnanya maksudnya ya. Kalau dilukis tadi pakai cat air, menggunakan krayon. Saya lanjutkan lagi bab 10. Oke. Nanti kita latihan mengenal materi dulu ya. Ini menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Tadi sudah di kain, sekarang di kayu. Pak, nanti kalau praktek di mana, Pak? Kalau kain kan bisa batik ataupun bisa melukis. Kalau di kayu, kira-kira nanti prakteknya di mana ya? Lemari, tembok rumah. Ada yang kayu nggak ya? Anak-anak bisa praktek di mana nanti kalau di rumah? Anak-anak Pak Tom suruh gambar di kayu. Apa kira-kira? Di telenan. Nah, nanti ada yang diukir. Pak, saya senang mengukir atau bisa mengukir ya, alhamdulillah. Jadi kita lain ya, ada yang membentuk bebek atau hiasan ya, atau asbak ataupun ini apa yang di lemari ataupun di pintu. Apa anak-anak kira-kira kayunya? Kira-kira bisa praktek? Jadi Ataupun kita pakai ya, Pak Tom pancing dengan biasanya di dapur. Biasanya digunakan ibu-ibu kita. Apa nak? Nah, telenan. Nah, kita bisa melukis di sini. Nanti Pak tugasnya mosok telenan ibuku tak gambar Pak. Enggak ya. Nanti ya bisa beli Nana. Berarti nanti semaksimal mungkin atau seminim mungkin cari yang kecil, cari yang murah. Pak, saya punya triplek di rumah. Gak apa-apa Pak. Oh, gak apa-apa. Sembarang kok anak-anak bisa menggambar atau melukis di bahan kayu. Jadi kalau tugas seperti itu ya. 9, 10. Saya lanjutkan lagi untuk bab 11. Seni musik lagi. Bab 11 itu ya. Menyanyi dengan lebih satu suara. Tadi bernyanyi dengan satu suara. Otomatis sekarang lebih dari satu. Contohnya apa, nak? Ini vokal grup dan paduan suara, dan juga kanon dan teknik vokalnya. Nah, kita kalau sudah bernyanyi kita harus belajar tekniknya. Oh, Pak, Kak seneng nyanyi, Pak, masa dikongkong nyanyi. Ya pokoknya paling tidak itu bisa mengerti untuk pengertian bernyanyi. Contohnya mungkin kalau anak-anak lihat audisi bernyanyi, Ahmad Dhani itu tahu nggak? Kenal sama Ahmad Dhani? Tahu ya, musisi yang ayahnya Al Eldul. Itu kalau Pak Tom menilainya suaranya kurang bagus, tapi ngerti tentang teknik bernyanyi. Nah, itu paling nggak seperti itu. Pak Tom juga gak iso lah nyanyi, gak iso enak, tapi paling nggak ngerti, kok ngerti gitu kan. Belajar seni budaya sama Pak Tom itu begitu. Selain vokal grup dan paduan suara, kalau Pak Tom tanya bernyanyi kalau berdua disebutnya apa, Rek? Apa? Bernyanyi kalau dua orang. Duet. Oke, gampang. Kalau bertiga. Kalau bertiga apa? trio. Iya, Mas. Winterin loh. Kalau berempat.
Kuatet. Quartet. Oke. Pinter-pinter ya Pak Tom gitu. Kalau berempat itu memainkan alat musik. Memainkan alat musik itu kuartet. Tapi kalau bernyanyi sudah disebut vokal group. Jadi seperti boy band, girl band itu. Ya, jadi seperti itu ya. Dia harus tahu atau membedakan kalau bernyanyi itu jenenge boy band atau girl band. Jadi itu namanya vokal group. Jadi jumlahnya 4 sampai 12. Kalau lebih dari itu paduan suara. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, sudah Pak Tom jelaskan semuanya. Kalau yang bab yang terakhir, bab 12 tadi itu belum Pak Tom jelaskan ya. Tadi sudah bernyanyi, sekarang memainkan alat musik lagi. Nanti ini anak-anak. Memainkan alat musik campuran. Sudah kelihatan ya? Oke. Berarti yang tadi kalau memainkan alat musik sederhana itu contohnya kalau main gitar ya main gitar saja, sak kelas. Tapi kalau sekarang campuran ya campuran, ada yang gitar, ada yang drum, ada yang gendang, ada yang bass, ada yang vokal, ada pun yang ecek-ecek, banyak. Itu kayak band-bandan seperti tadi. Tapi kalau pandemi seperti ini Pak, apakah bisa Pak? Bisa nggak ya? Ayo, kalau di YouTube atau di TikTok, ayo, bisa nggak duet Pak Tom sing gitar, kalian yang main ecek-ecek? So ecek-ecek tak apa? Gendang ya Pak, gendang. Boleh ya? Itu maksudnya berkolaborasi. Nah, ini kayak kita itu membuat konser virtual. Bisa nggak nanti kelas 7H dan kelas 7I ini? Nanti minimal 2 saja. Berarti nggak usah banyak, Pak, kepingin banyak Pak, 10 orang kelompoknya. Gampang Pak. Jangan, nanti kasihan yang ngedit. Ya, jadi tugasnya ini mungkin nanti kalau sudah praktek berkelompok, nah itu tadi bisa nggak memaksimalkan berkelompok di rumah sendiri-sendiri karena ini pandemi. Kalau misalnya nanti sudah full nggak bisa berkelompok, ya nanti mungkin bisa main sama orang tuanya semaksimal mungkin. Ya. Bismillah, untuk anak-anak harus lebih semangat karena sudah SMP, harus lebih mandiri, bukan anak SD yang dulu masih lucu-lucu. Kalau sudah SMP, lucunya sudah nggak lucu, tapi imut-imut, gitu ya. Bener begitu? Karena mungkin Pak Tom kenapa bilangnya masih imut-imut, karena masih proses dari SD ke SMP. Saya rasa anak-anak akan menjadi dewasa cepat, karena mungkin ini informasi didapatkan dari mana saja, karena apa, sudah zamannya yang zaman teknologi, anak-anak dapatkan informasi banyak. Tugas TikTok kayak iso kelompokan ternyata bisa berkelompok dengan artis, ya kan, duet sama Raisya, duet sama siapa lagi, band-band yang favorit kalian masing-masing. Kalau yang laki-laki biasanya main musik apa nyanyi apa joget ya? Ngegame, Pak. Wah, iki nggak ngegame mabar terus dikumpul Pak Tom. Wah, jangan. Saya rasa nanti Pak Tom kasih inspirasi. Waduh, inspirasi apa Pak? Nanti kasih ide. Ada yang tahu dengan game Android yang des, yang di HP? Tahu ya? Tahu. Oke. Tahu Pak. Tahu. Oke, siap. Jadi nanti kalau anak-anak tidak pede dengan wajahnya, Pak aku kepingin main gitar terus direkam, kok dikirim ke Pak Tom atau nanti dikolaborasikan sama teman, kurang pede. Saya boleh nggak Pak mengumpulkan tugas ini dengan merekam di screen video. Berarti kalian kayak main drum atau main gitar di HP Android terus direkam. Lah ngegame iso direkam kok ya. Permainan sak jam 2 jam ngono. Kayak siapa? Reza Harap itu. Ada yang tahu ya kalau ngegame ngerti Reza Harap, delok YouTube-nya atau lihat YouTube-nya itu sampai lebih dari 1 jam 2 jam, ada yang 5 jam sampai 7 jam. Itu gak turun apa itu. Yang pasti di rumahnya ada wifi-nya dan memang pekerjaannya ya memang gamers. Kalau anak-anak kan siswa, jadi harus diimbangi, harus bisa membedakan. Oke, sampai di sini. Iya, Pak. Enjoy dan asik
dengan seni budaya? Oke ya. Karena ini waktunya sudah 12.31, ini Pak Tom harus rapat dengan Dinas Pendidikan. Kalau begitu, mungkin sebelum saya akhiri, ada pertanyaan, ada masukan, atau ada saran? Nggak ada, Pak. Sementara ini Nggak belum ada, ada. Pak. Aman ya? Pak. Tidak terlalu cepat. Yang apa? Apa-apa? Ya, Pak, tadi sinyalnya buruk. Tugasnya apa? Tugasnya seni budaya masih belum ada tugas, berarti masih mengenal materi saja ya. Nanti insya Allah tugasnya minggu depan. Kita tadi Mas Abdurrahman ya yang tanya. Oke. Mas Abdurrahman ini lagi di kamar yang sangat indah itu, berwarna putih. Gimana Pak? Nggak tahu caranya ngerubah background ya. Nah, backgroundnya Pak Tom ini di sini nih rumahnya Pak Tom. Kalau pakai laptop ini. Pak. Nanti Pak Tom diajari ya. Pakai apa coba download Pak template-nya Pak. Nah, kalau Pak Tom pakai Google Meet bisa, kalau pakai Tim ini belum bisa. Yes ya, mungkin Pak Tom bisa mengedit ataupun anak-anak ini bisa melihat kayak di kursi konser anak-anak. Iya, bener nggak? Ini Pak Tom pakai HP ya. Ini Pak Tom lihatkan wajah-wajah anak-anak yang di depan laptopnya Pak Tom. Nah, ini seperti lihat biskop. Ada yang banyak tepuk tangannya kelihatan kayak ini. Kelihatan ya, Nak? Kelihatan. Oke, siap. Terima kasih kelas 7H dan 7I. Semoga asik dengan seni budayanya Pak Tom. Dan anak-anak bisa memahami materi yang disampaikan Pak Tom. Semoga anak-anak sepenting sehat. Isok gak isok, kudu ngerjakan soal. Lah gak isok, ya saya isok ya. Si penting nanti kalau ada bingung ditanyakan Bapak Ibu guru. Itu ya. Grup WA anak-anak banyak kan? Banyak Pak, banyak. Matematika, seni budaya, bahasa Indonesia, IPS. Ada Semoga 10, remote ya. Di rem dulu, di apa ini? Di nomor 2 kan dulu untuk gamenya. Nanti fokus pembelajaran dulu dengan Fitcon kalau Pak Tom minggu-minggu awal. Kalau pertemuan-pertemuan berikutnya nanti insya Allah hanya tugas-tugas saja. Nanti melihat YouTube ini nak, silakan simak begitu. Untuk awal-awal ini kan video. Oke. Wah, adik belajar sama Pak Tom. Oke. Akhiri. Terima kasih untuk anak-anak. Semoga tetap diberi sehat. Salam orang tua, salam kenal Pak Tom di sini. Ini Pak Tom yang ceria. Semoga anak-anak bisa mengenal Pak Tom dan nanti lihat hasil rekamannya ya. Dan jangan lupa absen di kolom komentar. Terima kasih. Sebut nama kelasnya. Karena ini ada 2 kelas, 7H dan 7I. Wali kelasnya 7H siapa? Pak Sofyan. Ya. Oke, salam untuk Pak Sofyan. Terus kelas 7I? Bu Yuan. Kita oke, salam untuk Bu Yuan. Karena ini jumlahnya yang masuk 42 orang. Semoga teman-teman yang belum bisa bergabung bisa juga akrab dengan Pak Tom seperti ini. Dan materinya nanti ketua kelas dicatat ya. Hanya catatan saja, tidak ada tugas. Di antaranya tadi bab 1, 2, 3, 4. Bab apa lagi tadi? 9, 10, 12. Oke, nanti buku paketnya bisa di mana? Ayo, buku paket. Di mana buku paket? PDF. Di PDF-nya. PDF-nya di mana tadi? YouTube. Di YouTube-nya. Di deskripsinya ya. Di deskripsinya itu ada nanti. Oke, siap. Terima kasih. Ada yang pakai laptop ini Mas Rehan ya? Pakai laptop. Mas Abdurrahman pakai laptop. Nanti bisa kelihatan wajahnya teman-teman semuanya ya. Kalau pakai laptop. Oke. Saya rasa cukup perkenalan. Semoga anak-anak tetap sehat dan semangat untuk seni budaya bersama Pak Tom. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jempol dulu, dadah untuk anak-anak. Boleh salam kenal. Klik tombol merah untuk mengakhiri. Oke, disampaikan mungkin yang masih mendengar suaranya Pak Tom. Yang tidak hadir juga bisa komentar di kolom komen dengan alasan, diberikan alasannya. Kenapa tidak bisa bergabung? PE keturun, apa PE kuotanya habis, ataupun HP-nya dibawa orang tuanya bekerja. Gitu ya, sampaikan teman-temannya. Terima kasih Mbak Rifka, Mas Vicky, Mas Albert, dan Abdurrahman. Selamat belajar kembali.